Setelah penantian Mas Dewa yang cukup lama, akhirnya beberapa jam setelah ditelepon ia datang. Langsung disambut dengan genitnya tingkah laku Mbak Uli yang tengah kerasukan. Interogasi dilanjutkan. "Mas, kok gak pernah datang ke warung lagi sih? Biasanya pesan kopi hitam," kata jinnya. "Saya keluar kota, Dek," kata Mas Dewa yang gak kelihatan ketakutan. "Kan saya mau ketemu Mas Dewa. Saya kangen," kata jinnya sambil membetulkan rambutnya berulang kali. Mas Dewa cuma diam dan mengangguk-angguk. "Mas Dewa janjinya juga mau nonton bola sama saya, mau ngajak ngopi. Ayo," ajak jin tersebut. Mas Dewa memang suka mengajak kakakku pergi nonton bola dan ngopi di suatu mall. Tapi kakakku anggap itu cuma godaan saja dan gak pernah diiyakan, karena kakakku sudah punya pacar kan. Sebetulnya dari tadi aku kaget, tapi di sini aku benar-benar makin kaget karena Mbak Oli yang baru kerja sehari bisa tahu kebiasaan Mas Dewa. Bahkan Mbak Oli nggak kenal Mas Dewa sama sekali, yang artinya Mbak Oli betul-betul kerasukan. Iya, awalnya aku nggak percaya soal kerasukan. "Saya mau pergi dulu, tolong jangan ganggu Utari lagi. Kamu tolong balik aja, jangan ganggu kami ya. Saya mohon, Dek," ucap Mas Dewa yang sedari tadi kelihatan tenang. Sambil kelihatan agak marah ekspresi Mbak Oli, akhirnya orang pintar tersebut mengolesi semacam minyak di tubuh Mbak Oli yang membuat jinnya kebauan, meronta-ronta, marah-marah. Sudah dibaluri sedikit tetap gak mau keluar. Dibacakanlah kalimat syahadat, tapi jin tersebut malah mengikutinya dan mengejanya perlahan. "Asyhadu alla ilaha illallah." Udah gitu aja. Betul-betul bikin jengkel tingkahnya dan betul-betul sulit untuk diusir. Akhirnya mau gak mau disiram minyak sebanyak-banyaknya sampai tumpah ke karpet musola. Karena tumpahannya ke karpet, saking geramnya orang pintar tersebut sampai meraup karpet tersebut dengan diperas supaya minyaknya keluar lagi, dioleskan lagi. Akhirnya tubuh Mbak Oli melemas dan pingsan. Selepas prosesi tersebut, Mbak Oli akhirnya kami rawat di rumah. Setelah sadar, Mbak Oli nampak seperti linglung. Gak lama kemudian Mbak Oli sakit, yang aku sendiri sulit mendeskripsikannya itu penyakit apa. Intinya ia selalu melamun, badannya yang semakin kurus. Gak jawab saat diajak bicara, pandangannya selalu kosong. Soal kakakku yang dibawa ke Cilandak itu, ia cuma menginap 2 hari. Setelah itu kakakku pulang, tapi memang gak ketemu dengan Mbak Oli, karena kakakku ngekos dan kerja. Lagi pula kakakku diminta untuk gak nemuin Mbak Oli dulu. Karena Mbak Oli dirawat beberapa hari tak kunjung sembuh, akhirnya kami telepon keluarganya yang ada di kampungnya. Mbak Oli diminta orang tuanya untuk dibawa pulang saja, dirawat di keluarganya di kampung. Kerap kali bapakku menanyakan kabar lewat telepon ke keluarganya. Jawaban keluarganya Mbak Oli masih sakit dan selalu menceritakan tentang kakakku. "Mbak Utari tuh kalau ngaca suka ngeliatin matanya, ngeliatin alisnya." Begitu terus yang diceritain Mbak Oli pada keluarganya. Mbak Oli gak kunjung sembuh. Sudah diobati ke orang pintar dan pengobatan alternatif pun gak kunjung sembuh. Kenapa gak ke medis? Karena keuangan keluarganya yang gak mencukupi. Bapakku karena merasa tidak enak hati, menawarkan untuk merawat Mbak Oli di Jakarta saja untuk berobat di rumah sakit. Tapi keluarganya menolak. Bapakku akhirnya cuma mengirim uang untuk keperluan Mbak Oli di sana. Berbulan-bulan Mbak Oli sakit. Tepatnya di tahun 2014, Mbak Oli meninggal dunia. Keluarganya mengabarkan keluargaku lewat telepon. Tapi sayangnya kabar sampai setelah Mbak Oli dimakamkan. Kami sangat-sangat berduka sampai terus terpikirkan di benak kami. Dan bapakku sempat tanya, "Apa ada pesan terakhirnya yang mau disampaikan pada keluarga aku?" Kata orang tuanya, "Mbak Oli terakhir nanyain Kak Utari di mana." Inilah yang buat kami shock, karena kami yakin separuh jiwa Mbak Oli sudah dan masih dikuasai oleh jin yang pernah merasukinya. Saat itu Kak Utari yang sedang ada di kosnya sendirian, kami suruh pulang malam itu juga, karena bapakku takut terjadi apa-apa pada kakakku. 2 tahun kemudian, singkat cerita,
Akhirnya kami memulai hidup seperti biasa lagi. Hotelnya selesai dibangun, dan kami mendapat pembantu baru tanpa ada halangan. Aku pun masuk SMK jurusan Tata Boga dengan lancar dan juga mengharuskanku magang di hotel. Ya, karena orang tuaku gak mau aku magang terlalu jauh dan menghabiskan ongkos. Akhirnya aku magang di hotel yang aku ceritain tadi, tempat orang tuaku berjualan dulu waktu masih dibangun. Aku magang di tahun 2016 yang mana hotel itu sudah beroperasi, dan orang tuaku pindah lokasi jualannya jadi di depan halte hotel tersebut. Awal aku bekerja tanpa hambatan, sampai suatu ketika aku masuk telat. Harusnya aku masuk jam 7 pagi, tapi jam setengah 8 lewat aku baru sampai. Disambutlah oleh rekan kerjaku yang hitungannya sudah staf di sana, namanya Bang Indra. "Neng, lu mondar-mandir aja dari tadi, gangguin gue kerja," katanya sambil meledek. "Dih, gue baru juga masuk bang," jelas aku. "Tadi lu nanya-nanya gue, tar pergi lagi, tar balik lagi, bantuin kek, ngerecokin aja," kata Bang Indra. "Apa dah gak jelas, orang gue telat bang, harusnya gue masuk jam 7, ini udah setengah 8 lewat," kataku. Aku langsung berlalu saja dari Bang Indra, melanjutkan pekerjaan yang lain seperti rutinitasku di pagi hari. Sampai akhirnya istirahat jam 12 siang. Aku ketemu Bang Indra yang saat itu mau pulang. Di sana ia langsung tarik aku untuk ngomong serius. Aku bingung. "Neng, jujur, lu masuk shift apa?" tanya Bang Indra. "Pagi bang, jam 7 harusnya." "Emang kenapa sih?" Di sini aku baru sadar Bang Indra tadi pagi ngomong gak main-main. "Gua shift malam neng, jam 12. Subuh tadi, gue lagi mau ambil barang di gudang depan musola lantai 3. Ada elu di situ, duduk tempat lu biasa duduk abis sholat. Nanyain ke gue, 'Bang, belum pulang? Bang, lagi ngerjain apa?' Gitu terus mondar-mandir. Akhirnya gue tanya sama lu kok tumben udah datang subuh-subuh? Emang lu shift jam berapa?' Tapi lu jawab, 'Gue dari semalam bang nemenin elu.' Gimana gue kagak merinding?" Jelas Bang Indra yang bikin aku kaget ingat sama kejadian kakakku 2 tahun silam. "Sumpah bang, gue shift jam 7. Mana ada anak magang boleh masuk shift malam? Tanya aja Kak Pipit tuh, dia shift bareng aku. Dia malah tahu aku telat noh." Jelas aku yang buat Bang Indra udah gak bisa berkata-kata lagi. Sebetulnya aku suka pakai sepatu di bangku depan musola itu. Dan kadang setelah sholat aku suka main HP di sana, ngobrol sama temanku di bangku itu. Aku akhirnya menyimpulkan jin yang dulu merasuki almarhum Mbak Utari masih di sini, karena ia sering mengamati kakakku dan aku. Karena kakakku gak pernah lagi ke hotel itu, jadinya akulah yang dikuntit. Kakakku juga cerita padaku dan keluargaku, sebelum kejadian kesurupannya almarhum Mbak Uli, ia seringkali diamati dan dikuntit sosok perempuan di tangga naik lantai 3. Justru kakakku pernah jelas melihat sosoknya, tapi seperti perempuan biasa dengan ciri-ciri yang sama seperti aku lihat. Rambutnya sepundak, memakai baju terusan selutut warna coklat krem terang. Di sini aku berasumsi sebetulnya perempuan itu pakai baju putih gak sih? Tapi kotor tanah jadi warnanya krem terang kecoklatan. Orang pintar yang pernah mengobati Mbak Oli juga menjelaskan kalau jin ini seringkali masuk merasuki kakakku atau menyerupai kakakku. Tapi jin ini sering terkecoh denganku karena perawakanku mirip sekali dengan Mbak Utari. Setelah kejadian itu semua, kakakku menikah dengan laki-laki yang bukan Mas Dewa atau pacarnya yang dulu, melainkan atasannya waktu ia kerja. Ia menikah dengan lancar dan suaminya pun penyayang, dikaruniai seorang anak perempuan kala itu. Sekarang anaknya sudah 2. Ada cerita lagi soal anaknya yang sampai sekarang gak bisa aku lupa. Entahlah ini ada sangkut pautnya atau enggak, tapi aku masih positif thinking aja. Mungkin semua anak kecil bisa melihat makhluk tak kasat mata. Anak kakakku, sebut saja namanya Salsa. Saat itu umur 4 tahun, baru masuk PAUD atau kindergarten. Aku seringkali disuruh Kak Utari mengasuh Salsa waktu Kak Utari mau ada acara keluar dengan teman-temannya. Oh ya, setelah kakakku menikah,
Kakakku tinggal bersama suaminya di rumah warisan orang tua suaminya. Lokasinya nggak terlalu jauh dari rumahku, cuma memakan waktu 15-12 menit ke sana. Salsa seringkali ngomong sendiri, tapi lama-lama aku merinding juga. Aku anggap aneh, karena Salsa selalu ngomong sendiri menghadap tempat yang gelap, dalam lemari piring, atas tangga, dan lain-lain. Pernah waktu itu aku nggak tahan mau buang hajat. Akhirnya aku suruh Salsa duduk di ruang TV. Tapi pas aku selesai, Salsa nggak di situ lagi. Aku akhirnya mendengar suara Salsa di dalam kamar kakakku bicara sendiri. Setelah aku dobrak pintunya, ternyata kamarnya gelap gulita. Aku marah dan menyuruh Salsa keluar dari kamar, karena ini sering sekali terjadi. Apalagi terjadinya cuma di rumah suaminya saja. Kakakku berinisiatif nanya sama anaknya. "Kakak kalau ngobrol sama siapa sih?" tanya Kak Utari. Memang manggil anaknya dengan sebutan kakak. "Sama papa," jelas Salsa. "Teman Salsa kali. Kok mama nggak lihat? Papa kan lagi di Lampung, Kak," kata kakakku. "Sama papa, orang sama papa," kata Salsa. "Yang bener jawabnya, teman kamu kayak papa," tanya kakakku bingung. "Enggak mah, itu papa. Tapi papa jalannya begini nih," nyontohin jalan sambil membungkuk dengan bahu agak diangkat. Penjelasan Salsa di sini didengar oleh nenekku yang punya sedikit kebisaan. "Itu yang dilihat Salsa ari-ari bapaknya, Utari. Ari-ari itu bentuknya menyerupai yang punya. Malah bajunya disamakan dengan apa yang dipakainya di hari itu. Tapi sikap dan tingkahnya kayak anak kecil," jelas nenekku. Aku akhirnya makin gak mau lagi ngasuh Salsa sendirian. Gimana pun pengalaman ini betul-betul aku ingat dan gak bisa aku lupain sampai kapanpun. Perasaan bersalah kami sekeluarga tentang Mbak Uli, ketakutan akan keselamatan kakakku, dan takut ada ancaman di keluarga kami lagi setelah peristiwa itu. Aku menceritakan ini kepada sedikit sekali orang. Bahkan temanku baru aku ceritakan sekarang, 4 hari sebelum tweet ini di-share. Tapi gak sedikit dari mereka yang menyimpulkan kalau Mas Dewa niatnya menyantet kakakku, supaya kakakku sukain Mas Dewa balik. Karena buktinya Mas Dewa terlihat tenang waktu di hadapan dengan jin yang masuk ke tubuh Mbak Uli. Ya, bagaimanapun niat orang, aku mau meminta doa juga pada kalian pendengar untuk mendoakan almarhum Mbak Uli. Tamat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah dengerin cerita dari awal sampai akhir di sini. Terima kasih banyak banget, dan terima kasih juga buat sang penulis yang bernama Payung Hitam. Terima kasih yang sudah ngizinin kita untuk membawakan ceritanya di channel ini. Buat kalian yang suka ceritanya, silahkan diklik dulu tombol like-nya, dan jangan lupa juga buat subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kita. Terima kasih, tetap di Juru Sejarah.